Selamat bertemu kembali di perkuliahan algoritma dan pemrograman. Hari ini pokok bahasan yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama tentang struktur percabangan dengan kondisi dua atau lebih ya. Kemudian yang kedua nanti akan mulai membahas tentang perulangan di dalam algoritma. Nah, hari ini atau video kali ini fokus pada perulangan dengan menggunakan for do. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep percabangan dengan satu kondisi, kemudian dua kondisi. Nah, di dalam hari ini ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas konsep percabangan dengan lebih dari dua kondisi. Kalau diilustrasikan dalam sebuah flowchart, kita akan memperoleh seperti ini penggambarannya. Jadi, jika ada kondisi pertama, kondisinya baik true ataupun false, itu ada percabangan kembali di sini kondisi, dan sangat dimungkinkan percabangan itu ada lagi di false ataupun di true. Nah, percabangan yang lebih dari dua kondisi ini merupakan perluasan dari struktur percabangan dengan satu atau dua kondisi. Ya, struktur seleksi dapat kita kembangkan menjadi bentuk yang nggak terbatas. Jadi ini bisa banyak percabangan ini, tergantung dengan kasusnya atau permasalahan yang ingin kita selesaikan dengan menggunakan konsep percabangan ini. Kemudian percabangan ini juga bisa kita kombinasikan dalam bentuk perulangan ya. Nah, nanti kita akan bahas perulangan di belakang ya. Jadi nanti di beberapa contoh permasalahan konsep percabangan ini nanti akan dikombinasikan dengan bentuk perulangan ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan bahas latihan tentang kondisi percabangan yang lebih dari dua kondisi. Nah, ini ada 4 soal ya. Kita akan bahas penyelesaiannya dengan menggunakan flowchart dan penulisan algoritma dalam bentuk yang umum atau pseudocode ya. Nah, soal yang pertama itu tentang menentukan bilangan yang terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan. Jadi kalau misalkan seperti ini ya. Oke. Misalkan saya punya 3 bilangan yang diinputkan. 3. Jadi nanti ini disimpan di dalam sebuah variabel. Katakanlah variabelnya bil. Nah, dari 3 bilangan yang kita inputkan ini ya, kita nanti menentukan ya bilangan yang terbesar. Ya. Kita lihat secara sekilas kita tahu bahwa 3 yang paling besar. Maka nanti inputan bilangan ini ya, variabel bil ini ada bil 1, ada bil 2 ya, bil 2 dan bil 3. Ini nanti akan kita lakukan perbandingan ya. Jika bilangan bil 1 lebih besar dari 2, lebih besar dari bil 3 dan seterusnya. Nah, ini maksud soal yang pertama ya. Jadi diberikan 3 buah bilangan yang diinputkan, artinya kita input nanti 3 bilangan itu. Kemudian dari 3 bilangan itu kita tentukan mana yang paling besar. Maka di situ ada kondisi untuk menentukan itu. Oke. Saya mulai dengan menggunakan flow diagram ya, flow algorithm. Kita buat inputan dulu nih, 3 bilangan. Ini untuk bilangan pertama, bil 1. Saya input lagi ya, bil 2. Bisa nggak langsung ditulis bilnya 3? Oke, nggak bisa ya, kita harus satu-satu. Bil 2 masukin lagi, kita inputin lagi, ini bil 3 ya. Oke, nah ingat ya, ada yang bertanya kepada saya, Pak, untuk menentukan algoritma ini atau menentukan variabel itu dari mana caranya?
kalau kita baca dari soal ini kan gini, algoritma untuk menentukan bilangan yang terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan. Nah, berarti ada suatu bilangan yang diinputkan. Nah, karena dia butuh 3, maka ada 3 variabel. Ya, maka tadi kita deklarasikan dulu. Ya, variabelnya 3. Bil 1, bil 2, bil 3. Nah, tipenya integer aja. Ya, oke. Nah, ini kalau saya jalankan, nanti dia minta input. Bilangan pertama 2, bilangan ke-1 tadi ya, di bilangan kedua, kemudian bilangan ketiga. Ini udah ya untuk input. Oke, nah sekarang soalnya meminta kita melakukan atau menentukan mana yang paling besar. Ya, ingat ya, kata kuncinya gini, ini saya tulis. Jadi kalau saya punya bilangan katakanlah A, jangan gitu. Kalau saya punya bilangan bil 1, ya, bil 2, bil 3. Nah, 3 bilangan ini ya kita anggap misalkan bilangan yang terbesarnya adalah di bil 1, maka bilangan katakanlah ini A ya, maka A ini harus lebih besar dari B, harus lebih besar dari C. Berarti ini yang terbesarnya adalah A. Nah, kalau B yang paling besar kondisinya, bilangan kedua ini yang paling besar, maka posisi B harus lebih besar dari A, harus lebih besar dari C. Nah, ini kondisinya adalah B yang paling besar. Begitu juga untuk yang C. C lebih besar dari A dan C lebih besar dari B. Nah, ini bilangan terbesarnya C. Ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai sebagai kondisi. Jadi jika posisi bilangan terbesarnya itu ada di bilangan bil 1, maka kondisi ini yang kita pakai. Jika bilangan terbesar itu ada di bilangan 2, maka kondisi ini yang kita pakai. Jika ada di bilangan 3, maka kondisi ini yang kita pakai. Seperti itu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Sekarang kita ambil jika bilangan yang terbesarnya ada di bil 1, maka pakai kondisi if. Oke, kita tulis di sini. If bil 1 lebih besar dari bil 2, kita tulis ini. Ya. Jika benar, maka ini kan jika benar di sini. Ya. Maka perbandingin lagi di sini. Buat perbandingan lagi. Bil 1 lebih besar dari bil 3. Oke. Nah, jadi ini kalau true. Jadi bil 2 lebih besar dari bil 1 lebih besar dari bil 2, bil 1 lebih besar dari bil 3, maka di sini cetak ya. Terbesar adalah bil 1. Oke, kita run ya. Saya masukin bilangan terbesarnya ada di nomor bil 1. Oke, 2, terus kemudian 3. Bentar. Bilangan terbesar 5. Ya, ada di posisi pertama. Ya. Jadi yang terbesarnya ada di pertama. Oke, sampai sini ya. Kemudian untuk yang berikutnya, kalau kondisi terbesarnya ada di bil 2, ya kita lihat, kita analisis di sini. Nah, jika kita perhatikan ya, jika bil 1 lebih besar dari bil 2, ya untuk kondisi yang ini tadi ya. Nah, yang ini tadi untuk kondisi B, katakanlah yang paling besarnya B. Oke, ntar saya ini dulu ya. Nah, ini B, kondisi B ini yang paling besar
ya, untuk kondisi bilangan kedua yang paling besar, maka posisinya kalau dia bilangan 1 ini lebih besar dari bil 2 salah, maka kondisinya adalah apakah bil 1 yang kita buat ini ya, kan berarti kan kalau bil 1-nya lebih besar dari bil 2 tidak terpenuhi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah bil 2-nya ya itu lebih besar dari bil 3? Karena kan otomatis kalau di sini berarti yang paling besar adalah bil 2. Nah, bandingin lagi bil 2-nya apakah lebih besar. Kalau true, maka ya bilangan terbesarnya adalah bil 3 di sini. Ya, jika terpenuhi seperti itu. Nah, sekarang jika bil 1 lebih besar dari bil 2 benar dan bil 1-nya lebih besar dari bil 3-nya salah, maka outputnya yang terbesar adalah bil 3. Ya, ini bil 3. Ya, nah sekarang kita coba ya. Misalkan saya masukin bilangannya yang terbesar di 3. Di bil 3. Oke, bentar ya. Seperti itu. Saya masukin lagi misalkan bilangan terbesarnya di nomor 1. Oke. Sekarang kita masukin lagi untuk yang terbesarnya di nomor 2. Masih belum ya? Masih belum. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Sekarang ketika bil 1 lebih besar dari bil 2, itu berarti yang terbesarnya adalah bil 2. Ya, bil 2 ini pastikan apakah lebih besar dari bil 3. Ya. Nah, jika kita bandingkan ternyata bilangan bil 2 ini lebih besar dari bil 3 ternyata salah, ya, maka otomatis bilangan yang terbesarnya adalah di bilangan yang ke-3 ini. Ya. Oke, ini bilangan 3. Ya, sekarang kita coba ya. Masukin bilangan terbesarnya ada di bilangan pertama. Oke, kedua. Pertama, kedua, ketiga. Terus saya coba bilangan yang kedua terbesarnya. Oke, ini ya, kedua. Dan yang berikutnya bilangan terbesarnya ada di nomor 3. Oke, dua-dua sudah benar. Nah, ini contoh proses untuk melakukan perbandingan terhadap 3 buah bilangan yang kita inputkan dengan menggunakan kondisi lebih dari 2. Ini ada kondisinya 3 kita pakai. Oke, soal kedua itu tentang membandingkan kondisi suhu. Ya, soal kedua. Buatlah algoritma menentukan kondisi suatu temperatur dari air. Jika inputannya adalah suhu. Suhu ini menjadi variabel. Ya, dia menjadi variabel nanti. Nah, kondisi suhu ini kemudian kita bandingkan. Ya, apakah dia berkisar antara ini ya kurang dari 0, antara 13 sampai 25, 26 sampai 75, 76 sampai 100 atau di atas 100. Jadi kalau di dalam kondisi suhu ini ada di antara 3, antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 kondisi ini di antara salah satu dari kondisi yang ada ini, maka output yang kita inginkan keluar adalah keterangan ini: beku, dingin, hangat, panas, sangat panas, atau terbakar. Sekarang kita coba di suhu ya. Berarti variabelnya adalah suhu. Kita declare dulu suhu. Kecil aja ya. Tipenya integer ya, biar bisa dibandingkan kondisi. Kemudian kita input berapa suhu yang diinginkan itu. Suhu yang diinginkan berapa? Kita belum tahu kan berapa suhu yang diinginkan.
kalau dia lebih besar dari 0, maka ada di false ini. Kita buat kondisi lagi. Jika suhunya lebih besar dari 1 sama dengan 1 N, dan suhu lebih kecil sama dengan 12, maka jika benar di sini, maka kondisinya dicetak adalah dingin. Oke, ya. Sekarang kita coba ya. Kalau saya masukin minus 100, kalau saya masukin 3, dingin. Kalau saya masukin di atas 12, kosong. Kenapa? Karena belum ada kondisinya. Sekarang berikutnya, ini kalau true, berarti kalau dia salah di sini, ada if lagi di sini. Nah, ini untuk suhu yang suhu apakah hangat ya, lebih besar sama dengan 13 and suhu lebih kecil sama dengan 25. Oke. Kalau dia benar, cetak lagi di sini. Oke, kita masukin hangat. Ya. Sorry, panas. Ya, hangat ya, benar, hangat ya. Tadi kan ini kan 3 ya. Beku, dingin, hangat ya. Nah, ini untuk yang ketiga. Selanjutnya untuk suhu yang kategori panas, berarti di sini nih tambahin lagi if-nya 26, suhu lebih besar sama dengan 26 and suhu lebih kecil sama dengan 75. Oke ya, jadi kalau benar maka dia ada di sini, panas. Nah, yang berikutnya adalah ketika suhunya ada di antara 76 sampai 100 di sini. Kondisi lagi ya. Suhu lebih besar sama dengan 76 and suhu lebih kecil sama dengan 100. Maka di sini masuk di dalam kategori sangat panas. Sekarang yang terakhir, jika suhunya di atas 100, pakai if lagi nggak usah, karena udah terakhir di sini, sudah otomatis di sini pasti di atas 100. Udah ditulis aja di sini terbakar. Ya. Oke, sekarang kita coba nih tadi ya. Kondisinya banyak nih, suhu 0, 1 sampai 12, 13 25, 26 sampai 75, 76 sampai 100. Sekarang kita coba run. Suhunya misalkan 200, terbakar. Sekarang suhunya min 100, beku. Suhunya 45, panas. Suhunya 89, sangat panas. Ya, suhunya 3, dingin. Udah semua masuk di situ. Ya. Nah, ini contoh bagaimana membuat inputan kondisi lebih dari membuat kondisi lebih dari 1 atau lebih dari 2 malahan di sini, 1 2 3 4 5 ya, untuk input suhu, perbandingan suhu. Oke, ini contoh soal yang kedua ya. Sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga ya. Sampai sini ya, silakan kalau ada pertanyaan dari nomor 1 atau nomor 2. Soal ketiga, jika kita perhatikan ya, kita diminta membuat algoritma yang meminta input angka. Berarti ini nanti tipe data. Ya, tipe datanya integer, variabelnya adalah angka. Kemudian angka tadi akan menginformasikan apakah genap atau ganjil. Ya, jadi kalau bilangannya dimasukkan berapa, dia tentukan genap apa ganjil. Nah, kemudian selain genap ganjil, ya, angka tersebut informasinya yang dibutuhkan adalah apakah lebih besar atau lebih kecil dari 10. Ya, maka ada 2 kondisi dengan 4 kemungkinan. Kalau saya input bilangannya genap, maka bilangan tersebut bilangan genap dan besar dari 10. Ini yang kondisi pertama.
Kemudian yang kedua, bisa juga saya input bilangan genap tapi yang bilangannya kecil dari 10. Contoh 2 kan lebih kecil dari 10 tapi genap, yang ini 12. Kalau saya input bilangannya ganjil, ada 2 kemungkinannya. Jadi bisa lebih besar dari 10 atau lebih kecil dari 10. Jadi kalau misalkan di sini saya tulis di sini genap, ya, genap. Nah, genap ini ada 2, lebih kecil dari 10, lebih besar dari 10. Ganjil begitu juga, ganjil. Apakah dia lebih besar dari 10 atau lebih kecil dari 10? Nah, variabelnya tadi bil misalkan. Apakah genap, apakah ganjil? Itu inputannya. Nah, ini kondisi dengan 2 kemungkinan genap ganjil, dan ada 4 kemungkinan untuk dari bilangan genap dan ganjil ini. Ada 2 masing-masing. Seperti itu. Nah, kita akan coba membuat menyelesaikannya dengan menggunakan flowchart ya. Menggunakan flowchart. Oke, kita input dulu atau kita declare dulu sebuah variabel, katakanlah angka, tipenya integer aja biar mudah. Kemudian kita input angka tadi, ya, berapa bilangannya. Jangan terfokus pada satu angka, ya. Oke. Kemudian kita lakukan perbandingan. Masih ingat bilangan genap ganjil? Apakah angka tersebut di mode 2 itu sama dengan 0? Oke. Kalau dia di mode dengan 2 kemarin, berarti sebelah sini genap ya, sebelah sini ganjil. Sekarang kalau dia masuk di sisi genap, bandingkan lagi apakah dia di sini masuk, apakah angka tersebut lebih besar dari 10 ya. Jadi kalau benar-benar, maka di sini adalah outputnya ya, angka ya lebih besar, bilangan genap lebih besar dari 10. Oke. Jadi nanti misalkan saya masukin 12 ya, 12 kan genap. Nah, 12 dibagi lebih besar dari 10. Iya benar. Berarti 12 adalah bilangan genap lebih besar dari 10. Ya, ini adalah bilangan genap lebih besar dari 10. Nah, sebaliknya kalau di sini maka dia adalah bilangan genap tapi lebih kecil dari 10. Ya. Sebaliknya di sisi kiri false, apakah angka tadi ya ini evening berarti kan otomatis ganjil di sini. Nah, kita bandingkan lagi apakah angkanya lebih kecil dari 10. Kalau iya benar lebih kecil dari 10, maka di sini saya tulis angka adalah bilangan ganjil lebih kecil dari 10. Kecil dari 10. Sebaliknya, jika dia lebih besar dari 10, maka angka adalah bilangan ganjil yang lebih kecil dari lebih besar dari 10. Nah, ini contoh prosesnya. Kita coba run ya. Saya masukin 2. 2 adalah bilangan genap lebih kecil dari 10. Saya masukin 1. 1 adalah bilangan ganjil lebih kecil dari 10. Saya masukin 11. Bilangan ganjil lebih besar dari 10. Masukin 14. Bilangan genap lebih besar dari 10. Oke, ini contoh ya. Nah, untuk meyakinkan kalau dimasukin angka 10, coba kita masukin 10. 10 ada bilangan genap lebih kecil dari 10. Ya, benar ya, berarti posisinya. Nah, ini adalah kita coba tadi 10 lebih kecil dari 10. Kenapa? Karena proses di sini lebih besar tandanya, tidak ada sama dengan. Kalau kita mau, kita fix kan lebih besar sama dengan ini ada lagi nanti. Ya, jadi bisa aja kita tambahin percabangan baru. Misalkan di sini kita tambahin ini. Ya. Angka sama dengan 10. Ya. Nah, kalau benar, saya hapus dulu ya. Kita copy dulu. Ini
dia seperti ini sama dengan 10, maka di sini outputnya adalah angka 10 adalah bilangan genap sama dengan 10 ya. Kalau di sini masuknya di ini ya, genap lebih kecil dari 10. Coba ya, saya masukin 9, 8 bilangan genap lebih kecil dari 10, benar. Saya masukin 10 ada bilangan genap sama dengan 10 ya. Saya masukin 12, oke, benar ya, lebih besar. Saya masukin 1, oke, lebih kecil, ganjil. Saya masukin 11, oke, besar dari 10. Oke, ini contoh pengembangannya. If-nya seperti ini, bercabang ya. Oke, ini untuk soal nomor 3 ya. Silakan dicoba terus disampaikan jika ada pertanyaan yang belum dipahami ya. Untuk soal yang nomor 1 ya, tadi kan kita buat dengan cara yang lain. Dengan salah satu caranya seperti tadi. Mungkin saya buka dulu yang tadi sudah kita buat tadi. Kita udah buat tadi. Nah, ini kan tadi ya, inputnya ini. Kalau misalkan kalian punya cara sendiri, itu nggak apa-apa, bisa dengan cara ini ya. Misalkan variabelnya tadi bilangan ya, saya buat variabelnya bilangannya ada 3 yang mau kita bandingkan. Terus kita input bilangan A berapa, nanti bilangan B nya berapa, terus bilangan C nya berapa, terus kita bandingkan. Yang berbeda adalah perbandingan ini menggunakan operator AND. Jadi jika bilangan A lebih besar dari B, AND A lebih besar dari C, maka otomatis yang terbesarnya adalah sini, terbesar adalah A. Jadi kalau dia dibandingkan seperti ini, A lebih besar B, and A lebih besar. Sekarang balik di sini, kondisi lagi. Ya, jika A lebih besar dari B, maka di sini kita buat untuk B-nya. B lebih besar dari A, and B lebih kecil, lebih besar dari C. Kalau dia benar, maka di sini terbesarnya adalah B. Besar adalah sama dengan B. Oke. Sebaliknya ini saya copy. Sebaliknya kalau enggak, maka otomatis C yang menjadi yang terbesar. Sekarang kita coba ya dengan cara yang berbeda, tidak dengan algoritma yang sebelumnya. Run, saya buat yang terbesarnya adalah 1. Nah, oke, terbesar 11. Sekarang saya coba yang terbesarnya nomor 2. Oke, 33. Sekarang yang terbesar nomor 3. Oke, benar ya. Jadi yang membuat yang menjadi berbeda adalah kita cukup buat menjadi 2 percabangan kondisi-kondisi di sini. Ya, pakai operator simbol AND ya. Nah, notasi ini ya, saya copy dulu nih. Misalkan ada nggak di sini kopinya? Proses kopinya, misalkan kita copy. Copy image ya. Nah, saya pindahkan ke, saya misalkan mau buat ke Word ya. Ini dengan menggunakan flowchart ya. Oke, saya paste ke sini. Nah, model ini kalau kita translate ke dalam bahasa yang umum, maka dia gini dia. Algoritma menentukan ya, bilangan terbesar. Oke, di sini deklarasi. Di sini nanti ada deskripsi. Oke. Nah,
mentranslate-nya tinggal yang bagian atas ini tadi, yang integer A, B, C ini adalah deklarasi variabelnya A, B, C. Ya, saya buat besar ya, nggak apa-apa ya, integer. Kemudian yang berikutnya ada read ABC ya, input ya, input itu pakai read. Nah, tulis aja gini A, B, C biar nggak terlalu panjang. Yang kedua adalah untuk proses if-nya, kondisinya yang ini ya. Kita coba yang A nya paling besar dulu. If A lebih besar B and A lebih besar C, then di sini right yang terbesar adalah koma A. Terus kemudian else if lagi di sini, else-nya else if yang B lebih besar sama dengan A and B lebih besar dari C, then right terbesar adalah B, Oke. Terakhir else, nggak usah lagi ditulis itu, langsung right ya. Ini saya copy. C terbesar. Terus jangan lupa terakhir ditutup dengan and if. Ini contoh mentranslate dari algoritma atau dari flowchart yang udah kita buat sebelumnya ya, dengan menggunakan bahasa yang udah umum ya. Ini bisa digunakan oleh kita ya. Ini kalau misalkan nanti ada tugas atau latihan, flowchart ini kalau mau ditranslate ke dalam bentuk umum bisa menggunakan perintah seperti ini ya. Ini deklarasi, ini proses. Oke, nah yang berikutnya untuk soal nomor 4 ini bisa dicoba sama kalian. Menurut saya sama dengan nomor 3 atau nomor 2, silakan dicoba ya, seperti itu. Nah kemudian untuk misalkan berikutnya, nah ini ada 2 latihan ya, latihan pertama dan latihan kedua ya. Nanti saya coba bahas ini ya kalau ada pertanyaan. Oke, silakan dicoba ya. Sampai sini materi kita tentang struktur kondisi ya. Nanti kita akan bahas tentang struktur perulangan. Terima kasih.